mempedulikan kaum menderita. Halo sahabat terkasih, apa kabar? Jumpa lagi dengan kami dari program Life Spirit SMGM. Pada hari ini, hari Minggu biasa yang ke-32 pada tanggal 6 November 2022. Kami kembali hadir dengan renungan minggu yang kali ini dibawakan oleh Romo Ignatius Manek Kabosu PR, yang diambil dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai dengan 38. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan renungan pada minggu hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudaranya itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, banyak orang yang mempunyai pandangan yang berbeda tentang kebangkitan dan kehidupan kekal. Sebagai orang Katolik, dalam Syahadat Para Rasul terungkap iman kita akan kebangkitan dan kehidupan kekal. Aku percaya akan kebangkitan badan. Iman ini berlandaskan pada kebangkitan Yesus sendiri. Maka iman kita ada karena ada kebangkitan. Dan dengan adanya kebangkitan badan, kita percaya adanya kehidupan kekal. Karena adanya kehidupan kekal, maka ajaran tentang hidup surgawi semakin relevan dengan iman kita. Bacaan pertama dari kitab kedua Makabe dengan sangat gamblang menceritakan tentang iman akan kebangkitan yang dihayati oleh seorang ibu dan ke-7 anaknya. Keyakinan akan kebangkitan membuat mereka berani dan kuat menghadapi penganiayaan. Bahkan ketika nyawa mereka harus dikorbankan,
mereka dengan sukacita menghadapinya. Santo Paulus juga di dalam bacaan yang kedua mengingatkan jemaat di Tesalonika supaya jangan sampai tercemar oleh ajaran sesat. Santo Paulus meminta mereka untuk memegang teguh kebenaran iman akan Kristus yang bangkit. Dalam Injil, Yesus menegaskan kembali situasi surgawi di mana orang mengalami kehidupan, di mana orang mengalami kebangkitan dan hidup dalam kebahagiaan kekal di surga. Ia berkata, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Bagaimana dengan kita? Seorang penulis rohani yang juga adalah seorang imam pernah menulis demikian. Dari semua yang harus kita lakukan sepanjang hidup kita, yang paling penting adalah memastikan kita akan masuk surga ketika kita mati. Inilah tugas yang paling penting, tetapi juga paling diremehkan dan dilupakan. Kata-kata imam ini mengingatkan kita bahwa kerinduan terbesar hati kita adalah kehidupan kekal yang Tuhan janjikan untuk kita semua yang percaya kepadanya. Tetapi kehidupan kekal yang kita rindukan, kehidupan kekal yang kita dambakan itu ternyata tidak mudah, butuh perjuangan dan upaya yang sungguh-sungguh. Saudara-saudari terkasih, perjalanan hidup kita di dunia ini adalah persiapan bagi penggenapannya di kehidupan yang akan datang, yaitu untuk persatuan dengan Allah. Karena itu, kalau kita benar-benar ingin masuk surga, itu harus tercermin di dalam keputusan kita ketika dihadapkan pada pilihan mau ikut dunia atau mau taat kepada Tuhan. Kisah ibu dan ketujuh anaknya yang memilih untuk mentaati hukum Taurat, walaupun karenanya mereka dihukum, adalah contoh iman akan kehidupan kekal yang dapat menginspirasi kita di dalam membuat keputusan-keputusan di dalam hidup di dunia ini. Dalam konteks kehidupan dunia saat ini, di tengah berbagai tawaran dunia, kita dituntut untuk mentaati hukum Kristus. Ketaatan kita sangat bergantung pada seberapa besar dan seberapa dalam iman kita akan kehidupan kekal. Bagi pasangan suami istri, mau pilih setia pada janji perkawinan atau sebaliknya mengkhianati janji perkawinan. Bagi seorang pecandu dosa tertentu, mau jatuh lagi atau meninggalkan kebiasaan buruk itu. Bagi seorang pengusaha, mau korupsi atau jujur. Bagi seorang rohaniwan atau seorang rohaniwati, mau taat, hidup kudus dan sederhana atau sebaliknya. Di sepanjang hidup di dunia, kita dihadapkan pada banyak pilihan. Dan pilihan yang kita buat saat ini mencerminkan seberapa besar iman kita akan kehidupan kekal di surga. Pilihan yang kita buat juga mencerminkan apakah kita sudah siap untuk memasuki kehidupan yang kekal di surga. Jika kita masih lebih memilih apa yang lebih diterima dunia daripada apa yang dikehendaki Allah, maka sebenarnya perbuatan kita belum sesuai dengan iman dan harapan kita sendiri untuk masuk surga, untuk mengalami kehidupan kekal di surga. Jika kita masih jatuh bangun untuk mentaati perintah Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk bertobat
dan kembali memilih Allah daripada kesenangan kita sendiri. Sebab hanya dengan demikian kita dapat menjadi semakin serupa dengan mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam kehidupan kekal di surga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mengarahkan hati kita kepada pengharapan iman kita akan keselamatan kekal. Biarlah doa Rasul Paulus ini meneguhkan kita agar kita dapat selalu memilih untuk taat kepada Tuhan. Semoga Tuhan menghibur dan menguatkan hatimu dalam segala karya dan tutur kata yang baik. Ia akan menguatkan hatimu dan akan memelihara kamu terhadap yang jahat. Kiranya Tuhan tetap mengarahkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, semoga iman kita akan kehidupan kekal membantu kita, menolong kita agar kita membuat keputusan-keputusan yang penting yang menuntun kita untuk mencapai dan mengalami kehidupan surgawi yang Tuhan janjikan untuk kita. Mari kita menutup permenungan kita pada hari ini dengan berdoa. Allah Bapa, topanglah kami dengan rahmat-Mu, supaya dapat menjadi taat setia seperti Kristus dalam menjalani hidup kami di dunia ini, supaya dengan demikian kelak Kau dapati kami boleh memperoleh keselamatan kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
sahabat terkasih, terima kasih sudah mendengarkan renungan minggu hari ini. Terima kasih Romo Ignas yang sudah memberikan renungan pada kita sekalian. Selamat beraktivitas, selamat menjalani hari Minggu penuh sukacita berkumpul bersama keluarga. Sampai jumpa lagi dalam program Life Spirit SMGM Sahabat Monsinyur Gabriel Manek pada minggu depan. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan sebarkan video ini pada semua kenalan saudara maupun orang-orang yang kita kasih. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Sampai jumpa. Semangat melayani dengan sepenuh hati. Sahabat orang kecil, sahabat Monsinyur